Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdawan dan saya juga ditemani oleh teman saya. Nama saya Istawa, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan prinsip deskriptif dalam fenomenologi sebagai metode. Apa sih itu metode deskriptif? Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, status objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif dapat disimpulkan, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap peristiwa, fenomena, ataupun objek penelitian pada suatu masa tertentu, untuk menemukan pengetahuan ataupun kesimpulan terhadap objek penelitian tersebut. Adapun prinsip deskriptif. Prinsip deskriptif yang pertama, fenomenologi bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomenologi sebagaimana fenomena tersebut dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, textual description. Apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami merupakan aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Terus yang ketiga, scriptural description. Sebagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya, deskripsi ini bersifat aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian. Berkaitan dengan pengalamannya. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan atau mengembangkan pengetahuan yang ada dalam langkah-langkah logis, sistematis, dan kritis, tidak berdasarkan prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Metode fenomenologi menurut Polkinghorne, studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi juga dilakukan dalam situasi yang alami. Prinsip penelitian fenomenologi yang pertama, merumuskan topik dan pertanyaan penelitian, yang mana nantinya berakar pada makna biografis dan nilai-nilai. Kemudian, dalam hal merumuskan pertanyaan, penelitian harus menyertakan makna yang berbau sosial dan pertanyaan yang diajukan tidak berbelit-belit atau bertele-tele yang pastinya dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, melakukan peninjauan yang komprehensif literatur secara profesional. Maksudnya, profesional dalam melakukan telaah dokumen atau si peneliti mencantumkan berbagai sumber rujukan. Yang ketiga, merumuskan seperangkat kriteria untuk menentukan lokasi dan peran yang sesuai bagi peneliti. Yang keempat, membekali asisten penelitian dengan serangkaian instruksi mengenai sifat alamiah dan tujuan dari penelitian, termasuk juga di dalamnya si peneliti melakukan hubungan kerjasama atau membuat kesepakatan untuk memperoleh informasi, misalnya izin dalam penelitian, menjamin kerahasiaan hasil penelitian tersebut, etika dan tanggung jawab penelitian utama dari asisten penelitian, serta konsisten atas prinsip-prinsip penelitian tadi. Terus yang kelima, mengembangkan berbagai pertanyaan dan topik yang bertujuan untuk panduan dalam proses berwawancara. Yang keenam, memimpin dan merekam proses wawancara terutama yang terkait dengan tujuan penelitian, serta menentukan perlu atau tidaknya wawancara tambahan. Nah, itu. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengorganisasikan dan menganalisis data. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, kami persilakan di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.